dan terus menikmati kehidupan. Makanya jangan menjual surga untuk mendapatkan dunia. Jangan. Kecil ini dunia bagi Allah. Jangan sampai kita dilalaikan dengan dunia. Makanya obsesi kita adalah bagaimana mengejar surga di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, antum bisa buka nanti di rumah, pulang di rumah buka ayatnya. Inilah pentingnya kita baca Quran. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan surga. Yutafu 'alaihim bisihabin min dhahab. Orang yang masuk ke dalam surga itu maka akan dipenuhi di dalam tempatnya dalam surga bejana-bejana dan tempat-tempat makan yang terbuat dari emas. Antum pernah tidak ke sebuah kerajaan? Di mana kerajaan itu? Kalau kita ingin melihat kemegahan kerajaan yang dimiliki oleh manusia, maka dikelilingi dengan gelas dan piring emas. Sebuah kebanggaan bagi mereka. Dan itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Makanya surga itu tempat istimewa bagi hamba yang istimewa. Dan tidak memainkan, memang zaman terbatas Allah. Orang yang masuk dalam surga itu adalah hamba yang istimewa. Hamba-hamba yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Hamba-hamba yang senantiasa bersegera dalam kebaikan, bukan terbelakang dalam kebaikan. Kemudian Allah mengatakan, wa fiha ma tashtahil anfus. Di dalam surga apa saja yang kita inginkan maka bisa diwujudkan dalam surga. Jika kita ingin makanan maka langsung tersaji dalam surga. Ketika kita menginginkan apa saja yang kita inginkan dalam surga maka bisa diwujudkan seketika itu apa yang kita inginkan. Kemudian Allah mengatakan, wa talazzal a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga zaman rahmatullah, apa saja yang kita merasakan nikmat maka bisa kita dapatkan dalam surga. Dan orang yang masuk ke dalam surga dia kekal selama-lamanya. Masyaallah. Orang yang masuk surga zaman rahmatullah, mereka kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan nikmat yang sangat besar. Dan mereka dikawinkan dengan bidadari. Sedikit saya bahas tentang bidadari. Kata para ulama, andaikan bidadari ini turun di dunia, maka cahayanya bidadari mampu menerangi ujung timur dan barat dunia. Dan bidadari itu satu bidadari, andaikan semua kecantikan wanita ini digabungkan untuk menyamai kecantikan bidadari, maka semua kecantikan yang ada di dunia belum bisa menyamai kecantikan satu bidadari. Masya Allah. Jadi semua kecantikan wanita di dunia digabungkan untuk disandingkan dengan kecantikan satu bidadari dalam surga, maka belum bisa menyamai zaman dalam surga. Orang yang masuk surga, dia tidak akan lagi pernah menua. Dia akan terus awet muda dalam surga. La yabna syababu wa la yablad thiyabu. Orang yang masuk surga, kata Nabi SAW, tidak lagi pernah menua dan pakaiannya selalu kinclong. Orang yang masuk surga tidak akan pernah lagi menderita, sebagaimana kita mungkin di dunia sering menderita. Orang yang masuk surga tidak akan lagi pernah sakit, sebagaimana kita sering sakit-sakitan lagi. Apalagi kalau kolesterol, sudah harus terjaga pola makanan. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Itu kalau di dunia. Orang yang telah masuk surga zaman rahmatullah, maka dia akan senantiasa penuh dengan kenikmatan di atas nikmat yang tidak akan pernah hilang nikmat tersebut. Makanya jangan korbankan akhirat untuk mengejar dunia. Jangan korbankan waktu sholat demi mengejar dunia. Ketika panggilan Allah datang, maka serulah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dengan amalan apa kita masuk surga? Ini penting, catat supaya kita masuk surga. Karena surga Allah itu diliputi dengan sesuatu yang tidak kita sukai.
sebagaimana disebutkan Huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang kita tidak senangi. Syahwat kita hakikatnya tidak menyenanginya. Seperti misalnya zaman Rasulullah sholat, apalagi sholat subuh, itu luar biasa susahnya sholat subuh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum, masih ngorok, nikmat ngorok itu. Dan memang waktu subuh zaman Rasulullah waktu yang sangat luar biasa untuk tidur, itu waktu subuh. Namun ketika ada dalam diri kita keimanan, as-salatu khairun minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, maka kita pun beranjak meninggalkan tempat tidur kita. Kita pun meninggalkan istri kita tempat tidur. Dan kita kemudian berupaya untuk melaksanakan salat di waktu tersebut. Maka yang pertama, di antara sebab masuk surga tanpa hisab lagi, luar biasa. Ini harus antum tanamkan dalam diri kalian. Yang pertama, zaman Rasulullah, di antara amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga tanpa diazab, tanpa dihisab lagi, adalah tawakal kepada Allah. Mulai detik ini perbanyak bertawakal kepada Allah. Apapun masalah, tawakal kepada Allah. Rezeki yang semakin sempit dengan Covid, tawakal kepada Allah. Antum sakit, tawakal kepada Allah. Antum kena musibah, tawakal kepada Allah. Tawakal ini sangat berat zaman Rasulullah. Dan banyak orang salah kaprah mengenai tawakal. Dia mengatakan tawakal itu berdiam diri. Salah itu zaman Rasulullah. Misalnya antum punya motor, kan rawan pencurian biasa kan? Antum tidak kunci leher. Ada yang ingatkan, si fulan, Abu, kan di sini Abu. Saya juga baru tahu di sini Abu, namanya Abu. Abu, antum tidak kunci leher motornya antum. Tawakal saja kepada Allah. Ini salah tawakalnya. Ini namanya tawakul. Antum harus bedakan tawakal dengan tawakul. Tawakal itu ada upaya, ada usaha dahulu. Misalnya motor kita simpan, kemudian kita kunci leher. Nah, setelahnya tawakal sudah. Mau hilang tidaknya itu urusan Allah sudah, karena kita sudah berusaha. Adapun kalau antum simpan motor sholat subuh lagi, sudah tawakal saja kepada Allah, tidak usah dikunci leher. Ini namanya tawakul, menghilangkan sebab, dan ini tidak boleh. Jadi orang beriman itu tawakalnya ada usaha, ada upaya. Misalnya diingatkan sama istrinya, Pak, pergi kerja, apa mau dimakan? Tawakal saja kepada Allah, gampang ini. Ini salah kaprah. Sebagian ada jamaah yang sering meninggalkan keluarganya. Jadi dia khuruj berdakwah, padahal dakwah ini adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah, dan tidak boleh orang serampangan berdakwah. Yang berdakwah itu adalah orang yang memiliki kapasitas ilmu, berbicara agama. Dan haram hukumnya berbicara agama tanpa ilmu. Haram hukumnya. Yang dibilang berzina itu haram. Juga haram berbicara tanpa ilmu. Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan sontak-sontak berbicara agama tanpa ilmu. Termasuk dosa besar berbicara agama tanpa ilmu. Termasuk dosa besar. Dan jangan bilang berzina itu dosa besar, hanya zina dosa besar, mencuri berdosa, termasuk berbicara tanpa ilmu dosa besar. Tidak boleh orang bicara dalam agama. Tidak boleh menyampaikan berkaitan dengan Allah tanpa ilmu. Besar hukumnya. Dan sebagian kaum muslimin meninggalkan keluarganya. Kan dakwah, ya Allah, itu khair, alhamdulillah. Kemudian dia mengatakan, bagaimana rezekinya istrimu? Tawakal saja kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang dia inginkan. Alhamdulillah. Tidak bisa zaman Rasulullah. Mana boleh berdoa di sini, mulai dari pagi sampai pagi tembus, ya Allah berikan saya rezeki. Tidak akan diberikan rezeki kecuali dengan usaha. Itu namanya tawakal. Adapun mereka yang menyandarkan diri mereka, menyandarkan urusannya kepada Allah tanpa usaha, itu namanya tawakul. Apa namanya tawakul? Kalau kita bahasanya berlepas tangan saja. Ini tidak boleh dalam Islam.
Antum punya istri wajib antum nafkahi, tidak boleh antum tawakul. Saya tawakal saja kepada Allah, Allah yang berikan rezeki. Tidak boleh, ini haram hukumnya. Ini sifat pemalas dan alasan-alasan untuk lari dari kewajiban. Tidak boleh orang bersifat tawakul. Dia harus tawakal. Tawakal adalah ada sebab dia jalani. Dia mencari maisha, dia bekerja. Misalnya kalau kita di Makassar kan banyak grab, di sini dapat di mana aja. Benar ya, alhamdulillah. Maksim dan sebagainya. Ya ketika mereka keluar, mereka tidak tahu rezekinya ada tidak. Yang jelas mereka keluar ngojek dan mereka kemudian bertawakal. Inilah yang disebut dengan tawakal yang benar. Dan jangan tawakal berdiam diri. Bismillah saja. Oh, jangan terus. Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, yang diawali dengan usaha, maka Allah akan mencukupkan untuk dirinya. Misalnya aparat keamanan kita, ya ini subhanallah, masya Allah ya, aparat keamanan kita yang banyak dibunuh di Irian Jaya misalnya, yang baru-baru ini banyak lagi aparat yang terbunuh di Papua sana. Maka mereka menggunakan tameng di dalam diri mereka, anti peluru misalnya, atau pakai helm. Kemudian mereka menyerahkan misalnya tawakal kepada Allah. Ini indah. Ketika aparat keamanan menjaga perdamaian, dia menegakkan sholat, dan dia menggunakan rompi, senjata, atau menggunakan senjatanya untuk melawan musuh-musuh negara ini. Kemudian mereka senantiasa bertawakal kepada Allah, maka mereka mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Ini luar biasa ya, jangan terlupa. Jadi apapun amalan yang antum bisa lakukan, antum bisa mendapatkan surga Allah tanpa dihisab. Caranya adalah melahirkan tawakal kepada Allah. Luar biasa ditawakal, jangan terlupa. Dimanapun antum berada, antum bisa bertawakal kepada Allah. Misalnya ini pedagang, ini bisa kamu dibayar pedagang boleh. Yang penting toko dibuka, jangan tokonya ditutup. Tawakal saja kepada Allah, cara membeli. Gimana caranya membeli? Ini bukan tawakal. Buka toko, siapkan karyawan, selebihnya tawakal kepada Allah. Subhanallah, pedagang di dalam surga. Luar biasa ya Pak. Jadi tawakal itu sungguh sangat luar biasa. Inilah rahmatnya Allah. Allah berikan kepada kita rahmatnya, luas rahmatnya Allah. Dengan amalan tawakal, antum bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, adapun yang dimaksud dengan tawakal kepada Allah, huwa an yatayaqqal insan annahu la yusibu nafa' aw darar illa ma kataba Allah. Perhatikan zaman tertentu. Yang dimaksud dengan tawakal adalah meyakini dengan keyakinan besar tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat untuk dirinya kecuali apa yang Allah telah tetapkan untuknya. Ini namanya tawakal. Semua nikmat yang kita dapatkan, kalau kita yakin ini telah ditetapkan oleh Allah, itu namanya tawakal. Semua musibah yang menimpa antum, ujian yang menimpa antum, ketika antum meyakini ini datangnya dari Allah, maka ini adalah tawakal yang sangat luar biasa. Makanya bawa zaman terang. Makanya kaum muslimin itu luar biasa. Ajaban lil amril mu'min, inna amrahu kullu khair. Sungguh sangat mengherankan urusannya orang beriman. Semuanya urusannya baik. Ingat sabahu sarra sakara fakana khairan. Kalau dia diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Luar biasa bersyukur itu zaman rahmat Allah. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian pandai bersyukur kepadaku, kata Allah, maka Allah pasti akan tambah nikmatnya. Jadi pandai-pandai kita bersyukur. Ada motor tak? Alhamdulillah. Si fulan tidak ada motor. Japruk, japa parunta. Ada sepeda tak? Bersyukur. Alhamdulillah. Antum tidak punya kendaraan tapi bisa berjalan. Alhamdulillah. Karena masih di luar sana ada kaum muslimin, ada manusia yang tidak punya kaki. Dia mau berjalan tapi tidak bisa berjalan. Makanya tidak ada celahnya manusia itu kufur kepada Allah. Pandai kita bersyukur. Apapun nikmat yang Allah berikan, pandai bersyukur. Karena siapa yang senantiasa bersyukur kepada
bertambah itu nikmat. Dan sebaliknya, mungkin kita mengatakan kenapa rezeki semakin berkurang, kesehatan semakin berkurang, karena kita jarang bersyukur kepada Allah. Jarang mensyukuri nikmat sehat, makanya sakit-sakitan. Jarang mensyukuri nikmat harta, makanya harta kita semakin bangkrut. Hati-hati zaman rahmat Allah, karena Allah mengatakan inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku pedih bagi orang yang tidak pandai bersyukur. Hati-hati. Kalau kita pandai bersyukur, Allah tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kita kufur nikmat, hati-hati. Inilah yang kadang musibah datang tiba-tiba, yang kemudian menghapuskan semua nikmat itu, karena kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Tawakal jabatan itu sampai jam berapa? Sudah masuk? Belum. Sampai jam? Bunyi. 7 berapa? 7.13. Baik. Kemudian yang kedua jabatan itu. Orang yang kelak akan mendapatkan syurga, masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab, adalah mereka yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat. Apa artinya syafaat? Zaman Allah, pengampunan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umatnya. Dan tidak semua umatnya Nabi diberikan syafaat. Dan manusia yang paling berpotensi mendapatkan syafaat Nabi adalah mereka yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya kalau ada yang hina dengan jenggot, sabar nih. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang menghina kita dengan cingkrang, sabar saja. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sering saya sampaikan, andaikan satu manusia ini, seluruh manusia, ditambah dengan jin membenci kita, menghina kita, mencaci kita, karena kita menghidupkan sunnah, itu lebih baik daripada kita dibenci oleh Nabi SAW, karena kita mengamalkan amalan bid'ah. Dan tahukah kita zaman Rasulullah, manusia yang celaka di dunia ini, umatnya Nabi SAW, adalah mereka yang mengaku umatnya Nabi, namun membenci sunnah Nabi. Sampai-sampai disebutkan dalam semua hadis, kelak ada umatnya Nabi SAW ingin meminum air teladanya Nabi SAW. Disebutkan air telaga Nabi SAW, siapa yang meminumnya maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Masya Allah. Dan ketika manusia sudah panjang penantiannya di hari kiamat, antum tahu tidak berapa lama antum nanti akan berdiri pada hari kiamat? 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun yang ada di bumi. Jadi kalau kita menganggap sholat sunnahnya nanti ini, sholat tarawih lama, ini belum seberapa. Tidak ada timbangannya zaman dalam kita. Kalau kita malas beribadah kepada Allah, malas kemudian sholat, capek, merasa capek, sungguh nanti pada hari kiamat, kalau ada bukti sebenarnya mungkin di situ tempatnya. Saking lamanya nanti manusia berdiri pada hari kiamat. Dan tidak main-main zaman dalam Allah. Antum bisa nanti rasakan bagaimana kita nanti berdiri di hari kiamat di pada masyar, menunggu giliran kapan saya disidang. Karena akan disidang Nabi Adam dan keturunannya terus menerus. Dan umurnya Nabi Adam berapa lama? Ribuan tahun. Dan setiap orang akan dipertanggungjawabkan amalannya. Kita bisa bayangkan berapa generasi setelah sampai ke generasi kita 2022. Berapa umat yang akan kita lewati sebelum kita tiba giliran kita. Itu belum masuk surga dan neraka. Jadi di dunia ini zaman dalam Allah belum ada apa-apa. Makanya kenapa Nabi SAW mengingatkan sahabatnya sabar dengan dunia. Bersabarlah kalian dengan ujian dunia sampai kalian berjumpa denganku di telagaku. Wasiat Nabi SAW. Kita mungkin diuji dengan dunia zaman dalam. Ada seorang sahabat Ansar. Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau mempekerjakan aku sebagaimana si fulan engkau pekerjakan? Engkau angkat dia sebagai gubernur di sebuah tempat, wilayah. Kenapa engkau tidak angkat saya?" Apa kata Nabi SAW?
bersabarlah engkau wahai fulan dengan ujian dunia yang diberikan oleh sebagian manusia dan tidak diberikan lagi sebagiannya. Ada manusia diberikan kekayaan dan sebagian lainnya tidak diberikan kekayaan. Bersabarlah engkau. Jangan kalian hasad, jangan kalian dengki dengan dunia. Sampai engkau berjumpa denganku di teladaku nanti. Makanya bersabar dengan ujian. Ya kadang mungkin kita punya anak tidak ada pokoknya, tidak ada sesuatu, bersabar. Bismillah. Kita belum dapat pekerjaan, kita belum menikah karena belum ada uang panai. Bisa berapa panainya Ustaz? Murah aja. Alhamdulillah. Yang paling mahal di sini berapa panai? 50. Kalau di Makassar sudah ada yang mencapai 1 miliar. Sudah jadi konten. Sudah ada yang pernah mencapai rekor 1 miliar. Dan tapi jangan berkecil hati. Masih banyak akhwat yang siap menerima. Kalau antum ditolak satu, jangan berkecil hati. Bismillah yang kedua. Tidak mengapa, jangan antum malu. Selama antum berjiwa kesatria. Dan kalau antum ditanya nanti sama calon bapak mertua, apa pekerjaan kah? Bilang saja kepada bapak mertua, calon bapak mertua, apapun pekerjaannya, selama halal saya siap untuk menanggung risiko segala pun apa yang saya jalani bersama dengan istri saya. Begitu, jangan bermental buruk. Kalau antum ditanya calon mertua nanti apa pekerjaan tanah, antum merasa bingung, jangan. Sudah bismillah Pak, saya tidak akan pernah menyia-nyiakan anak bapak yang telah diamanahkan kepada saya. Begitu, harus berjiwa kuat memang. Jangan bermental tempe atau bermental kerupuk. Baru sedikit diuji. Saya punya teman nih Pak di Makassar. Itu 3 kali ditolak oleh mertuanya. Dan di lamar pertama tidak diterima karena tamat tangis saja. Tapi dia pintar berceramah. Teman-teman. Baik. Datang yang kedua, ditolak karena tidak ada pekerjaannya. Dia sudah berapa yang ditolak kedua? Yang tadinya dia tamat tangis deh. Yang kedua tidak ada pekerjaannya. Datang yang ketiga ditolak lagi karena dia cuma marbot masjid. Dari luar biasa penolakannya 3 kali. Tapi yang keempat kalinya baru diterima. Karena orang mertuanya itu mungkin dia lihat betul-betul ini anak kepala batu. Sudah menikah saja, Masya Allah. Istrinya orang kendal. Masya Allah. Jadi jangan berkecil hati, ikhwan. Bismillah. Dan mertua itu kadang ingin meyakinkan, betulkah laki-laki ini bertanggung jawab terhadap anak saya? Seperti itu. Jadi kalau antum ada usaha, tawakal saja kepada Allah. Bismillah. Allah akan memudahkan segala musibahnya. Dan Allah menjamin siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, Allah akan mudahkan usahanya. Tapi jangan berdiam diri, tetapi berusaha. Sama dengan sekarang haji dan umrah mahal. Jangan berkecil hati. Jangan mengatakan kaitannya saya bisa berangkat ini mahal. Jangan lupa. Kecil bagi Allah itu dengan angka 30-an. Yang jelasnya itu berusaha dan tawakal. Bismillah. Dan niatkan dalam diri antum. Dan memang susah diwujudkan amalan tersebut kalau tidak ada memang niatnya. Jadi jangan seperti itu. Niatkan dan berdoa, usaha, selebihnya tawakal kepada Allah. Ini caranya berusaha. Baik. Maka dikatakan nanti orang yang melakukan amalan bid'ah, ketika mereka ingin meminum di telaga Nabi SAW, maka tangannya dipukul oleh para malaikat. Sana. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, kenapa dipukul dan diusir umatku? Apa kata para malaikat? Ya Muhammad, engkau tidak mengetahui setelah engkau meninggal, mereka banyak melakukan amalan-amalan bid'ah. Amalan-amalan yang merusak amalan sunnahmu. Kata para ulama, tidak ada seseorang itu melahirkan amalan bid'ah kecuali dia mematikan satu sunnah. Dan amalan bid'ah sudah berapa banyak, sehingga sunnah itu disingkirkan. Amalan yang tidak ada sunnahnya itu yang diamalkan. Ini musibah ikhwan. Maka tidak akan pernah mendapatkan syafaat orang yang mengamalkan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengancam orang yang melakukan amalan yang tidak ada sunnahnya. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Dan kata para ulama, amalan yang diajarkan oleh Nabi 4. Ini perhatikan semua 4 ini. Yang pertama akidah. Makanya dicocokkan apakah cocok akidah
Kemudian yang kedua amalannya. Apakah wudhu kita sudah sesuai dengan sunnah? Apakah sholat kita sudah sesuai dengan sunnah? Apakah semua amalan-amalan kita yang berkaitan dengan ibadah hati maupun tangan dan yang lainnya sudah sesuai dengan sunnah atau tidak? Makanya miliki buku, Pak. Buku cara Nabi SAW berwudu, buku cara Nabi SAW sholat, buku cara Nabi SAW melakukan amalan-amalan di antaranya bermuamalah dengan istrinya. Miliki buku, belajar baca. Dan amalan yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin membaca, apalagi membaca Quran, masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak. Mau bulan Ramadan, jangan sampai kita belum bisa membaca Quran zaman Ramadan. Jangan. Semakin kita menghidupkan sunnah, maka semakin kita berpeluang mendapatkan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelak tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Tidak ada sesuatu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Inilah kita nanti butuh syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi ada di antara kita, Allah alam, yang masuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya, bukan pengamal bid'ah, tapi pada dosa besar. Mungkin dia berzina, mungkin dia peminum khamar, tapi dia masih bertauhid kepada Allah. Dia masih menyukai sunnah. Namun dia terjatuh dalam sebuah maksiat dan dosa. Dan kemudian dia harus masuk ke dalam neraka. Sehingga dengan syafaat Nabi SAW, Allah kemudian mengeluarkan si fulan dari neraka dan memasukkan ke dalam surga karena amalan sunnah yang ada padanya. Terakhir, yang bisa kita sampaikan insyaallah. Yang terakhir yang bisa kita sampaikan adalah bersabar dengan ujian dunia. Karena orang yang senantiasa bersabar akan senantiasa mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya kami akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa batas. Sabar di salat, sabar di nanti berpuasa, sabar di bersedekah. Dan sabar itu 3. Kata para ulama, sabar itu 3. Yang pertama adalah sabar dalam rangka taat kepada Allah. Apapun ketaatan yang kita lakukan, sabar. Termasuk majelis ilmu, sabar. Tidak bisa tidak, harus kita bersabar. Memang capek, memang letih. Jangan kangen mana saja berbicara capek. Antum tinggal mendengar. Tapi harus bersabar. Supaya apa? Dapat pahala tanpa terhingga. Unlimited di pahala. Jadi selama kita bersabar di tempat ini, kita terus mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Itu luar biasa. Sabar dengan ketaatan, menjalankan ketaatan. Sabar berjenggot. Tidak apa-apa dipindah. Mau dibilang kambing, mau dibilang tedok, terserah. Sabar. Dengan cacian manusia, dengan hina manusia, sabar. Karena setiap kita menghidupkan ibadah, ini pahalanya besar tanpa hisab. Luar biasa ibadah. Kemudian yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Jadi tidak sekedar sabar taat, tapi sabar meninggalkan maksiat. Ada istri yang ingin menggodakan sabar. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia digoda ingin berzina, Nabi Yusuf, walaupun kata Allah penyakit sudah ada keinginan Nabi Yusuf untuk berzina, tapi Allah perlihatkan kekuasaannya sehingga dia berpaling. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, "As-sijnu ahabbu ilayya." Sesungguhnya penjara lebih saya sukai daripada dia mereka mengajak saya untuk berzina. Kalau antum mungkin ada yang goda antum, wanita cantik, kaya raya, tidak apa-apa, yang penting nanti tobat. Sabar meninggalkan maksiat. Mungkin di antara kita ada yang masih merokok, tinggalkan, sabar. Bersabar. Ada yang masih suka judi online, bersabar. Ada mungkin yang masih suka main game. Bersabar, tinggalkan sabar. Dan sabar yang terakhir adalah sabar dengan ujian. Hidup penuh dengan ujian. Dimanapun kita berada diuji. Di rumah kita diuji dengan istri kita, dengan anak kita. Di kantor kita diuji. Termasuk di masjid ini kita diuji. Ya jamaah dengan jamaah yang lainnya diuji. Pengurus dengan pengurus satu diuji dengan kelakuan. Ya antara satu sama yang lainnya. Dan di antara bentuk ujian datang dari manusia. Dan itu apakah kita bisa bersabar atau tidak?
dan lebih indah lagi memaafkan. Subhanallah. Penghuni surga di antara sifatnya adalah mudah memaafkan dan dia mampu menahan marahnya. Walaupun sebenarnya dia bisa marah dan berhak marah karena dia dizalimi. Wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Dia bisa marah dan berhak marah karena dia dizalimi, tapi dia menahan marahnya. Dan tidak sekadar itu, dia memaafkan orang yang pernah menzaliminya. Ini luar biasa. Akan tetapi tidak bisa dilakukan yang seperti ini kecuali pemilik keimanan yang hebat. Makanya surga tempat istimewa dan diberikan kepada hamba-hamba yang istimewa. Makanya kalau beribadah jangan ala kadarnya, tapi beribadahlah dengan istimewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mendengarkan yang baik dan mengikuti kebaikan tersebut. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan seperti itu, karena kita semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai kalian nanti suatu saat akan berpindah alam menuju alam barzakh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan